Buat kalian semua yang gajinya masih UMR mau ngambil motor ini, coba dipikir-pikir lagi. Kenapa? Karena meskipun harga secondnya sudah di bawah 40 juta, tapi perawatannya bikin pusing. Hai, gue Kevin Octavian, selamat datang di video pertama gue. Dan ini pengalaman gue menggunakan KTM 200 milik gue sendiri. Alasan gue ngambil motor ini tuh sebenarnya cukup personal ya teman-teman. Kenapa? Karena waktu kecil tuh gue suka banget mini moto. Dan gue suka banget sama KTM seri 65 SX. Seri 65 SX itu special engine. Sedangkan pada masa itu gue belum bisa tuh buat beli motor itu. Karena ya harganya emang cukup mahal. Dari kecil gue suka KTM sampai gue beranjak besar. Dan gue bisa membeli motor ini secara pribadi. Tanpa pikir panjang gue pun ngambil motor ini tanpa tahu apa kelebihan dan kekurangannya. Untuk itu kenapa gue bikin video ini? Untuk memberitahu kalian apa aja sih kelebihan dari motor ini dan apa aja kekurangannya. Simak terus. Dan untuk hal pertama yang gue suka teman-teman dari motor ini adalah dari pengeremannya. Depan belakang dia sudah menggunakan dari by brake, depan 4 piston, belakang 1 piston. Untuk pengeremannya gue ceritanya, apalagi dia punya selang rem ini udah beredit teman-teman. Tapi untuk kasus kali ini tuh gue ganti ya selang rem depan, karena gue ganti pakai master rem mesin yang radial, jadi perlu adanya penyesuaian di selang rem. Hal kedua yang gue suka teman-teman itu dari shock depan belakangnya. Handlingnya enak banget karena shock depan belakang itu udah pakai WP ya teman-teman. Kita tahu sendiri WP itu udah dipakai di MotoGP, terutama di tim KTM. Sebelum ada MotoGP udah dipakai di motocross dan rasanya enak banget, udah teruji ya. Cuma kekurangannya tuh shock belakang dia cuma bisa di adjust di pairnya aja. Beda sama aftermarket yang kita tahu, itu udah bisa kompresi, rebound, sama preload. Tapi buat gua sih ini udah oke-oke aja sih, udah enak. Buat lewatin jalan lubang, jalan rusak, udah gue coba untuk ke Bali bolak-balik dan keluar kota itu aman banget sih, nggak ada kendala. Untuk cornering juga oke. Depan belakang, cuma depan itu nggak bisa disetting ya teman-teman, beda sama KTM 390 yang bisa disetting, tapi rasanya tetap enak-enak aja. Dan untuk hal yang ketiga dari motor ini yang gue suka, dengan tinggi gue 170 cm, lihat posisi riding gue. Lihat dari stang ke pinggang atau ke badan, jaraknya natural ya teman-teman. Begitu juga dengan kaki, lekukan kaki natural. Paha bisa enak banget ngejepit tangki. Beda sama motor sport yang kita tahu tuh pasti nunduk kayak gini nih. Kalau nunduk kayak gini tuh biasa pegel di sini sama di pinggang nih. Ini motor emang enak banget buat touring. Kenapa? Dengan posisi badan seperti ini, dengan tinggi gue 170 cm, ini posisi sigap yang kalau kita lewatin lubang, jalan rusak atau mau cornering pun udah enak banget. Itu luas. Paling kekurangan cuma di jok. Hal keempat yang gue suka teman-teman, kita lanjut. Itu ada di mesinnya. Dengan slogan Ready to Race ya KTM, dia punya rasio itu rapat-rapat ya. Buat kalian yang nggak tahu fungsi rasio rapat-rapat itu buat apa, jadi pas perpindahan gigi 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6, saut-sautan dari perpindahan gigi itu RPM nggak terlalu ngedrop, paling cuma 2 RPM lah, itu selalu nyaut semua dah. Pokoknya enak buat gas-gasan di awal tuh enak banget, emang torsinya badak. Sama berikutnya adalah dari magnetnya. Magnetnya sini gue ngerasain kayak dia tuh punya magnet ringan ya teman-teman, dimana magnet ringan itu berfungsi pas kita buka tutup gas, RPM itu naik sama turun tuh cepet, jadi digas langsung naik, ditutup langsung turun. Itu jadi mengurangi dari hambatan mesinnya teman-teman. Itu hal yang gue suka dari motor ini. Hal berikut yang gue suka teman-teman, yaitu dari pengupgradean dari generasi 1 ke generasi 2. Generasi 1 tuh kalian tahu pasti banyak isu overheat ya. Sekarang di generasi kedua nih, karena sudah menggunakan Euro lebih baru dibanding generasi pertama, jadinya overheat itu udah nggak ada teman-teman. Meskipun kipas ring tetap nyala sih, tapi tenang aja selama kalian pakai oli sesuai anjuran, coolant sesuai anjuran, itu tuh nggak bakal overheat teman-teman. Beda sama generasi pertama.
Berikutnya kita lanjut ke hal yang gak gue suka dari motor ini teman-teman. Hal yang gak gue suka dari motor ini tuh, sepengalaman gue pakai motor ini, spare partnya susah banget teman-teman. Paling yang bisa lu substitusi itu kayak gue contohnya, kampas rem sama filter oli itu pakai punyanya Pulsar Bajaj NS200 itu bisa. Atau kampas kopling tuh pakai punyanya Tiger juga bisa, cuma lo harus pilih-pilih lah. Untuk elektronik gue saranin sih pakai original ya, karena sebelumnya tuh gue pakai, katanya sih punyanya Pulsar ori. Pas gue pakai 1 bulan langsung rusak. Jadi mau nggak mau gue beli yang punya ori nih, Bendik ya. Bendik gue beli ori, sampai sekarang udah jalan 3 bulan, udah aman sih, nggak ada kendala. Dan hal kedua teman-teman yang gue suka itu, dan alasan kenapa gue bilang di awal buat gaji UMR gak bisa atau harus mikir-mikir buat ngambil motor ini, pertama part susah tadi ya. Kedua itu perawatan motor ini. Perawatan bulanannya tuh bisa dibilang cukup mahal teman-teman. Sepengalaman gua dan yang dianjurkan oleh KTM sendiri tuh dia minimal pakai oli full sintetik. Pertama, kedua tuh harus 15W50, itu wajib kekentalannya. Dan meskipun sini ada tulisan Motorex ya, yang sekarang udah hilang nih ya, harga Motorex tuh mahal banget sih teman-teman. Jadinya gue ganti ke Motul atau enggak Ipon lah. Motul tuh gue pakai 5100 2 botol, karena 1 kali ganti tuh harus pakai 1,8 liter. Itu tuh kurang lebih sekitar 300 sampai 400 ribu tergantung oli yang lu pakai 2 botol ya. Sama filter oli tuh, filter oli ya murah lah, pakai yang punya Pulsar tuh paling di bawah cepet atau cepean lah. Nah itu alasan kenapa perawatannya tuh mahal sih. Setiap bulan lu harus ngeluarin 300, belum lagi kalau spare partnya rusak. Kita lanjut ke hal berikutnya yang gak gue suka teman-teman. Itu knalpotnya sih, ini meskipun personal ya, beda sama 2,5 sama 390 yang untuk knalpot aftermarket tuh banyak ya. Di Shopee, Tokped itu tuh banyak dah, toko online pokoknya banyak, toko offline juga banyak. Bang, emang nggak bisa bang pakai punya 2,5 atau 390? Kalau dibilang bisa sih bisa teman-teman, cuma PR lu tuh harus ngerapiin sebelah kirinya nih, karena kan bentuk dari knalpotnya 2,5 sama 200 tuh beda teman-teman. 200 tuh knalpotnya dari leheran langsung ke bawah nih. Kalau 390 sama 2,5 dari head, dia tuh ke kiri dulu, baru ke tengah sini ke bawah. Jadi kalau lu mau ganti aftermarket punya 2,5, itu tuh PR lebih sih, meskipun itu bisa diakalin, cuma ya itu alasan personal gue lah yang gak gue suka. Dan ini alasan terakhir teman-teman yang gue jadiin alasan kekurangan ya, meskipun gue udah tahu dengan konsekuensinya, tapi buat kalian semua pasti mikirin ini, terutama orang-orang Indonesia ya yang cari kebut-kebutan. Motor ini nggak ada top speed ya teman-teman. Terakhir sih gue pakai top speed di 140 atau 145, tahun 15 aja kalah, sumpah. Nggak, kalau buat kalian yang nyari kebut-kebutan kayaknya nggak bisa pakai motor ini. Cuma buat kalian yang nyari torsi enak banget. Nah itu adalah alasan terakhir sih yang sebenarnya gak begitu penting menurut gue. Segitu aja teman-teman untuk video pertama gue mengenai KTM Duke 200. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mau meminang motor ini. Dan jangan lupa tulis komen di bawah jika ada pertanyaan. Dan see you di next video.